Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Nurunisa dengan NIM 1107620272, kelas G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2020, Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Sabiti Hidayat, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat mengenai konsep dasar PPKN SD. Yuk disimak videonya. Yang pertama ada arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Bagi Ki Hajar sendiri, pendidikan di dalamnya harus terdapat ilmu pengetahuan, budi pekerti yang meliputi akhlak dan karakter, kreativitas, dan inovatif. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup anak. Sedangkan pengertian pendidikan nasional sendiri ialah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan peri kehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Standar kompetensi lulusan atau SKL Pendidikan Nasional yaitu menciptakan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, kreatif, demokratis, dan bertanggung jawab. Hal ini juga sesuai dengan isi dari tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan bunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Landasan filosofis kurikulum 2013 menurut Olivia tahun 1992 yaitu kurikulum is a product of its time. Kurikulum responds to and is changed by social forces, philosophical position, psychology principle, accumulating knowledge, and educational leadership at is a moment in history. Jadi berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofis untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat berpikir rasional, memberikan pembelajaran bermakna atas apa yang dilihat, didengar, dan dibaca, mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, membangun kehidupan yang lebih baik, dan selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan landasan filosofis yang sebelumnya dijelaskan adalah bagian-bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam sebuah kurikulum. Sedangkan pengertian kurikulum sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi, dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 juga memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Kerangka kompetensi abad 21 sendiri didasarkan atas 3 subjek inti atau core subject, yaitu reading, writing, dan arithmetic. Untuk memperjelas fungsi dari subjek inti tersebut, dalam konteks 21st century skill terdapat penambahan 3 konsep lainnya. Yang pertama ada life and career skill, yang meliputi fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, keterampilan sosial dan budaya, produktif dan accountable, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua ada learning and innovation skill, yang meliputi kreatif dan inovatif, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga ada information, media, and technology skill, yang meliputi melek informasi, media, dan TIK.
Dengan begitu, berarti menjelaskan jika standar kompetensi pendidikan pada abad 21 itu tidak hanya cukup dengan berpengetahuan saja, tetapi harus dilengkapi dengan berkemampuan kreatif dan kritis, berkarakter kuat seperti bertanggung jawab, memiliki jiwa sosial, toleransi, produktif, adaptif, dan sebagainya, dan didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Dengan adanya konsep kompetensi abad 21 ini, maka terdapat implikasi terhadap proses pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama ada standards and assessments seperti mendukung keseimbangan, menekankan pada pemanfaatan umpan balik berdasarkan kinerja peserta didik, dan membolehkan pengembangan. Yang kedua ada learning environment seperti menciptakan latihan pembelajaran, dukungan sumber daya manusia, dan infrastruktur, memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi, berbagai pengalaman dan integrasinya di kelas. Pada abad 21, informasi berputar dengan sangat cepat. Hal ini memberikan perubahan yang begitu besar terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah dunia pendidikan. Untuk menghadapi kondisi seperti ini, maka dibutuhkan guru dengan kreativitas dan kecerdasan yang tinggi, karena mereka harus mampu bersaing dengan tuntutan zaman. Ada 8 keterampilan yang harus dikuasai guru abad 21, yaitu yang pertama ada leadership, yang kedua ada digital literacy, yang ketiga ada communication, yang keempat emotional intelligence, yang kelima entrepreneurship, yang keenam global citizenship, yang ketujuh problem solving, dan yang ke-8 ada teamworking. Pengembangan nilai-nilai karakter. Terdapat 4 filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara: olah hati, etika, olahraga, kinestetika, olah pikir, literasi, dan olah karsa, estetika. Filosofi ini bertujuan untuk mengembangkan 18 nilai-nilai karakter, diantaranya yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian disederhanakan menjadi 5 nilai-nilai utama, yaitu religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Selanjutnya ada analisis kompetensi dasar untuk kelas 1 semester 2 dengan tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1 lingkungan rumahku. Dengan kompetensi dasar dari domain spiritual dapat diimplementasikan dengan kegiatan sholat dan berdoa. Di sini peserta didik diharapkan dapat menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama dengan nilai karakter yang terdapat di dalamnya yaitu religius. Untuk kompetensi dasar dari domain sosial dapat diimplementasikan dengan melaksanakan aturan apa saja yang dilakukan untuk menjaga kebersihan rumah dengan nilai karakter yang terdapat di dalamnya yaitu tanggung jawab, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Selanjutnya, yang ketiga untuk kompetensi dasar dari domain pengetahuan dapat diimplementasikan dengan kegiatan belajar di kelas seperti mendiskusikan aturan apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan rumah dengan nilai karakter yang terdapat di dalamnya yaitu meningkatkan rasa ingin tahu dan komunikatif. Dan yang terakhir, kompetensi dasar dari domain keterampilan dapat diimplementasikan dengan kegiatan belajar di kelas seperti menyusun cerita yang berisi ungkapan petunjuk tentang cara-cara menjaga kebersihan rumah dan memeragakan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan menjaga kebersihan dengan nilai karakter yang terdapat di dalamnya yaitu kreatif dan peduli lingkungan. Sehingga kesimpulannya bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada jenjang sekolah dasar bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter pada diri anak dan berorientasi pada tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta tanggung jawab. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.